Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melarang penggunaan Stadion Manahan untuk kegiatan kampanye. Meski begitu, Gibran masih mengizinkan penggunaan Stadion Manahan untuk konser musik. Gibran mengaku sudah berkoordinasi dengan event organizer, IO, KPU, dan Bawaslu untuk larangan tersebut. Kemarin data, saya cek ke KPU dan Bawaslu, yang namanya konser tetap akan jalan ya di akhir tahun, sudah saya sampaikan ke Rio juga, sing penting tidak berbau politik, tidak mengundang capres-capres, kata Gibran saat ditemui awak media di Balai Kota Solo, dilansir Detik Jateng, Selasa, 27 Juni 2023. Gibran menyebut Stadion Manahan merupakan pusat olahraga yang ada di Kota Solo. Karena itu, dia tak ingin ada kegiatan kampanye di sana. Nggak, buat kampanye, kan tempat olahraga, ujar Gibran ketika ditanya soal izin penggunaan Stadion Manahan untuk kampanye. Saat ini, Gibran dan pihak terkait tengah mengatur jadwal penggunaan Stadion Manahan. Sebagai informasi, Stadion Manahan akan menggelar laga Liga 1, konser Dewa 19, kualifikasi AFC U23 Grup K, dan tengah diusulkan menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia U17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 442 C01, kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS Psikologi Komunikasi dengan judul Gibran melarang Stadion Manahan untuk dijadikan tempat kampanye politik. Sebelum kita memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fiatus Solihah, yang kedua ada Iin Nurlaila, yang ketiga ada Ismi Menemufida, yang keempat ada Nadia Resti Fauzia, dan yang kelima ada Rainur Salsa. Selanjutnya, penjelasan kasus. Munculnya pernyataan bahwa Gibran putra dari Bapak Jokowi sekaligus Wali Kota Solo melarang kampanye partai politik di Stadion Manahan menjadi sorotan. Karena Gibran sebagai Wali Kota Solo secara tegas tidak ingin Stadion Manahan dijadikan tempat untuk kampanye ataupun melakukan hal lain yang berbau politik. Menurut Gibran, stadion merupakan fasilitas olahraga. Gibran hanya memperbolehkan kegiatan seperti konser asalkan konsernya tidak berbau politik. Ketegasan Gibran juga dikuatkan dengan pernyataan dari pihak Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono, yang menyatakan bahwa stadion merupakan fasilitas pemerintah yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan partai politik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Pasal 280 mengenai larangan kampanye. Maka salah satu larangan kampanyenya adalah kampanye pada fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan teori stimulus respon. Model komunikasi ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi, artinya model ini mengasumsi bahwa kata-kata verbal, isyarat non-verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Next. Stimulus sendiri merupakan peristiwa yang terjadi baik di luar maupun di dalam tubuh manusia yang menyebabkan timbulnya suatu perubahan tingkah laku. Sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan yang disebabkan oleh adanya stimulus tersebut. Stimulus yang terdapat dalam kasus yang kami bahas ini yaitu, seperti yang sudah diketahui, pemilu 2024 tidak lama lagi akan diselenggarakan. Berbagai macam partai politik akan melakukan kampanye untuk mempromosikan para kandidatnya. Kampanye sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh partai politik atau peserta pemilu untuk mempromosikan kandidatnya. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai media seperti spanduk, iklan di media massa, dan kampanye langsung yang dilakukan secara tatap muka. Kampanye langsung biasanya dilakukan di stadion, lapangan, gedung-gedung, atau tempat-tempat yang bisa diakses oleh semua orang. Para kandidatnya nantinya akan naik ke atas panggung dan berbicara di hadapan banyak orang. Selain stadion, kampanye juga dilakukan di tempat lain, seperti ruangan terbuka, gedung pertemuan, dan sebaran poster. Pada bulan Juni kemarin terdapat acara yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno
oleh salah satu partai politik Indonesia. Menurut berita yang beredar di media massa dan media sosial, setelah acara tersebut selesai, tampak kondisi rumput yang rusak dan dipenuhi sampah yang berserakan di area lapangan tersebut. Sedangkan respon yang terjadi dalam kasus ini, yaitu dari acara yang diselenggarakan di Stadion GBK tersebut oleh salah satu partai politik Indonesia menimbulkan citra buruk kepada partai politik itu sendiri dari masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan respon dari Wali Kota Solo, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang melarang Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, digunakan sebagai tempat kampanye partai politik. Meskipun kampanye dilarang, Gibran masih memperbolehkan Stadion Manahan untuk kegiatan konser, asalkan konser yang digelar tersebut tidak berbau politik. Ketua Bawaslu Solo juga memberikan respon dari kasus tersebut, yakni Budi Wahyono mengatakan Stadion Manahan tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik karena merupakan salah satu fasilitas pemerintah. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dikutip dari kompas.com. Dikatakan oleh Budi Wahyono bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di pasal 280 mengenai larangan kampanye, maka salah satu larangan kampanye adalah kampanye pada fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah. Jadi pada kesimpulannya, Wali Kota Solo yakni Gibran Rakabuming Raka melarang kegiatan kampanye partai politik atau kegiatan apapun itu yang berbau politik di Stadion Manahan, karena stadion merupakan salah satu fasilitas pemerintah yang diperuntukkan untuk kegiatan olahraga. Dan juga mengantisipasi agar hal atau kejadian yang terjadi di Stadion GBK tersebut tidak terulang atau terjadi di Stadion Manahan. Selanjutnya dari teori komunikasi politik, dalam sebuah wawancara, Gibran Rakabuming Raka mengatakan apabila Stadion Manahan Solo selain digunakan untuk pertandingan olahraga, juga dapat digunakan untuk acara konser. Ia juga menambahkan bahwa I.O. atau event organizer acara tersebut juga harus berkomitmen untuk memasang flooring agar rumput lapangan tidak rusak. Selain itu, Wali Kota Solo tersebut juga terlihat sangat irit berbicara mengenai Piala Dunia U17 yang akan digelar pada 10 November mendatang. Di samping itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solo, Rini Kusumandari pun menyatakan kesiapannya jika Stadion Manahan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U17 2023. Selanjutnya ada komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Teori penilaian sosial komunikasi persuasif. Teori penilaian sosial dalam komunikasi persuasif juga disebut sebagai social judgment teori yang dipahami sebagai suatu teori yang mendasari terjadinya perubahan sikap serta pernyataan sikap melalui komunikasi. Hubungan teori penilaian sosial komunikasi persuasif dengan kasus. Dalam teori penilaian sosial komunikasi persuasif, hubungan kasus Gibran yang melarang Stadion Manahan dijadikan tempat kampanye politik adalah Gibran dapat dijadikan contoh untuk para pemimpin daerah lain agar tegas terhadap partai politik yang melakukan kampanye di fasilitas pemerintah seperti stadion. Dan Gibran juga menciptakan kesan atau penilaian plus dari masyarakat karena tegas dalam menanggapi sebuah kasus berdasarkan pengalaman yang terjadi di daerah atau kota lain yang menjadikan stadion sebagai tempat kampanye sehingga menimbulkan kerusakan pada stadion. Hubungan teori penilaian sosial komunikasi persuasif dengan kasus. Sehingga dalam penilaian sosial komunikasi persuasif, Gibran dapat mempengaruhi perubahan dari para pemimpin daerah atau kota dan para pemimpin partai politik untuk tegas dan tidak mengizinkan fasilitas pemerintah dijadikan tempat berkampanye partai politik. Dan juga Gibran
juga Gibran harus dijadikan seperti orang yang bisa dilihat bahwa sikapnya yang tegas untuk para pemimpin yang di daerah lainnya. Selanjutnya ada teori komunikasi kelompok. Komunikasi antara seorang dengan orang-orang lain itu juga termasuk dalam teori komunikasi kelompok. Dalam komunikasi kelompok berhadapan satu sama lain sehingga memungkinkan terdapatnya kesempatan bagi setiap orang dalam kelompok untuk memberikan tanggapan secara verbal dan memiliki susunan rencana untuk mencapai tujuan kelompok. Klasifikasi kelompok. Kelompok yang terjadi dalam kasus yang sedang dibahas yaitu Gibran dan Lembaga Pengawas Pemilu melarang Stadion Manahan untuk dijadikan kampanye publik. Merupakan suatu kelompok yang terbentuk untuk keamanan Stadion Manahan Solo. Kelompok tersebut masuk ke dalam klasifikasi menurut Charles Horton Kelly tahun 1999 yaitu secondary group atau kelompok sekunder. Kelompok yang terbentuk karena hubungan antar anggotanya bersifat formal, impersonal, dan didasarkan pada asas manfaat. Tahap perkembangan kelompok, satu orientasi. Dalam hal ini, tahap perkembangannya yaitu kelompok dimulai dari perkenalan antara Wali Kota Solo atau Gibran dengan Lembaga Pengawas Pemilu yang diketuakan oleh Budi Wahyono untuk mempererat keamanan Stadion Manahan agar tidak digunakan untuk kegiatan kampanye politik. Kedua, konflik. Kemudian adanya konflik perbedaan pendapat mengenai larangan kegiatan kampanye publik yang berbau politik, namun masih mengizinkan penggunaan Stadion Manahan untuk konser musik, sehingga terdapat beberapa pendapat mengenai perbedaan dari kedua kegiatan karena sama-sama akan merusak Stadion Manahan. Dan yang terakhir yaitu kemunculan. Namun dalam hal ini, kemunculan dan penguatan yang membuat larangan tersebut ditetapkan untuk menjaga Stadion Manahan semakin ketat dan tidak pecahnya antara anggota kelompok yang menjaga Stadion Manahan dari kegiatan politik. Juga disebabkan dengan adanya sebuah penguatan antar anggota kelompok. Maksud dan tujuan komunikasi kelompok yaitu menciptakan suatu kelompok yang kompak dalam kasus ini dalam menjaga keamanan dari Stadion Manahan untuk sebuah kegiatan yang memang berbau dengan partai politik menjelang pemilu presiden dan kegiatan politik lainnya. Hingga sampai saat ini, kelompok Lembaga Pengawas Pemilu dan Wali Kota Solo masih berlanjut untuk menjaga keamanan Stadion Manahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu sikap tegas dari Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo yang dapat dicontoh oleh para wali kota atau pemimpin daerah lain untuk tidak memberikan fasilitas pemerintah, contohnya seperti stadion, untuk kepentingan partai politik dalam berkampanye. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.